Kebetulan kan aneh anak muda nih juga nih, anak muda yang baru lulus kuliah di bidang pendidikan, di sarjana pendidikan. Nah, sebagai sekarang mengajar juga, guru olahraga di salah satu SMP di Jagakarsa gitu. Pengen usaha pertanian Anda dikenal banyak orang? Nggak usah bingung. Promosikan usaha pertanian Anda dan Anda akan mendapatkan exposure yang besar. Mulai dari website, YouTube, Instagram, TikTok, X, dan Facebook. Daftarkan segera hanya di Jaga Tani. Halo sahabat Tani, salam Jaga Tani. Nah, perkenalkan, nama saya Farel dari pengurus Latar Babe yang bertempat di Jalan Jambu 2, Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Jadi pas kita ngumpul-ngumpul anak muda ini ya kan, namanya orang kagak ada kegiatan, kagak ada, ibaratnya pengangguran nih. Jadi ada satu orang yang sering main sama anak muda gitu. Terus ngasih peluang buat berkegiatan ke kita gitu. Nah, ini Latar Babe munculnya ketika dia emang ini udah ada lahannya. Ini udah ada lahannya nih tempat. Tapi apa namanya ya? Pas dipikir-pikir, Latar Babe apa ya? Lahan terbatas bawa berkah gitu. Dan langsung kepikiran ke usaha budidaya melon. Dan belum tahu tuh hidroponik atau yang di tanah ya kan. Akhirnya kita dapat program dari pemerintah nih, dari Kementerian Ketenagakerjaan, senilai ya 20 juta. Alhamdulillah kita manfaatin bener-bener nih usaha, kebangun nih usaha akhirnya gitu. Modalnya ya cukup lumayan ya, 20 juta itu tadi ya. Cuma kita manfaatin, ya akhirnya anak muda ini emang tertarik gitu. Anak muda ini emang tertarik yang tadinya nggak ada kegiatan, yang latar belakangnya juga beda-beda. Ada yang kuliah, ada yang kerja, ada yang nganggur juga gitu. Awalnya gitu. Jadi ngumpulnya pertama ya itu karena Bang Arif ini. Kebetulan kan aneh anak muda nih juga nih, anak muda yang baru lulus kuliah di bidang pendidikan, di sarjana pendidikan. Nah, sebagai sekarang mengajar juga, guru olahraga di salah satu SMP di Jagakarsa gitu. Jadi lo guru ya? Guru muda. Ada basic pertanian ya, tapi nah, lo main melon. Nah, karena apa ya? Di zaman sekarang tuh anak muda yang kelihatan tuh ya nongkrong di warkop ya kan gitu, kopi shop ya kan. Ini salah satu peluang aja sih, sambil karena ada program itu, usaha apa nih yang anak muda bisa berpeluang gitulah gitu. Kan kalau namanya pertanian kan luas ya, dan tanaman sebenarnya apa aja bisa ditanam nih. Kenapa pilih melon? Kita di Jagakarsa ini emang minim sekali yang namanya sistem hidroponik tapi dalam bentuk buah gitu, dalam bentuk buah. Kan biasanya sayuran, pokcoy, cesim ya kan. Nah ini buah, dan buahnya melon. Kenapa melon? Karena yang paling yang paling menarik gitu. Yang paling menarik itu melon. Dilihat dari bentuknya, kan sebelumnya juga udah pernah nanam melon tapi sistemnya konvensional. Udah ngeliat gitu. Oh, kenapa nggak dibikin hidroponik aja gitu. Nah, itu salah satunya. Menarik banget dan berpeluang di daerah sini, di Jagakarsa ini kayak gitu.
Kalau hidroponik ini sama yang hidroponik sayur, dia agak beda sedikit. Kalau hidroponik buah, dia emang ada khusus nutrisi untuk buahnya. Oke. Kalau kalau yang hidroponik sayur itu ya cuma nutrisi sayurnya doang. Ini ada nutrisi buahnya juga di sini. Ya Jadi gitu. memang cuma Perbedaannya itu ya. Nutrisinya. Nah, secara pengelolaan sama sistemnya. Dia air mengalir. Air mengalir sama, iya kayak gitu. Sistem NFT ya, Nutrition Film Technique gitu. Nah, di Latar Babe kan kebetulan udah 3 kali produksi ya kan, varietasnya juga udah nyoba banyak. Nah, kalau di yang produksi ketiga ini kita punya jenis Alisa F1 dan Kirin F1. Ini contohnya nih. Oh, itu Alisa. Kirin. Ini Kirin, Oh, itu yang Kirin. ada netnya. Oke. Kalau Alisa nggak ada netnya. Iya kayak gitu. Itu melon import jatuhnya, Bang. Kalau yang Kirin setahu saya premium impor. Kalau yang Alisa itu lokal impor, lokal premium gitu. Itu hambatannya apa aja sih, Bang? Nah. Petani melon hidroponik ini. Nah kan di sini pemuda ibaratnya pemula ya, pemula yang baru belajar tanam nih ya. Nah di sini emang kita sekolah juga, belajar juga, rutinitas pokoknya di sini dah. Nah kendala yang dihadapi selama kita produksi itu, produksi kan 3 bulan ya, 70 hari tuh panennya ya kan. Itu banyak dari kelalaiannya manusianya pertama gitu. Pertama kebersihan kita, terus kebersihan kebun dan kebersihan paralonnya gitu kayak gitu. Kadang kalau ada kutu-kutu di sini, terus nggak tahu jamur ketika cuaca ekstrim kayak gitu. Itu pertama. Terus biasanya telat semprot rutin yang insek sama funginya itu. Iya. Dan ketiga sama ini sih pengendalian nutrisinya itu. Cek nutrisinya kita kadang masih lalai. Kan kita pakai TDS ya kan. Kita cek berapa ppm di usia berapa, harus berapa gitu. Itu kita masih lalai di situ. Berarti emang harus detail penghitungan harinya, Bang. Nah, betul Semua harus detail. terjadwal. Iya, harus terjadwal emang. Kalau benar-benar mau maksimal hasilnya itu sih. Pertama di nutrisi, kedua di semprot pengendalian hama, sama ketiga di kebersihannya itu sih. Kalau untuk yang hidroponik NFT kita maksimalin ini 1 pohon 1 buah. Oh, gitu. 1 pohon 1 buah. Memang ada yang 1 pohon 2 buah. Kita juga pernah nyoba ya kan. Tapi ya nutrisinya balik lagi. Kita bisa kuat di nutrisinya apa enggak? Karena kan kita melihat anggaran kita juga ya kan, kita harus siap juga dengan anggarannya kita gitu. Nah, kalau untuk di kebun kita karena akadnya usaha, kita perjualbelikan sesuai sama apa yang. Nah, kalau per kilonya dibanderol dengan harga berapa? Kalau untuk di kebun kita yang Kirin ada yang 50.000 dan yang Alisa ya 40.000 per kilo ya itu ya, per kilo. Itu per kilo. Nah, dan itu fresh, Bang ya, dijamin. Ya, fresh, itu ya. dijamin fresh, ya. Itu Kualitas. keunggulannya, Bang. Keunggulannya itu di situ bedanya. Iya, kan saya juga sering ngeliat ya orang-orang motong melon masih ada yang kadang langsung potong batangnya, ini potong bawahnya nih di sininya. Nah, di sini juga ada tekniknya nih biar bertahan lama selama 2 sampai 3 hari masih fresh tuh. Jadi kita potong di sininya aja nih. Jadi sisain batang lurusnya saya horizontalnya sama vertikalnya gitu. Sisain gininya. Tah gitu. Jadi itu supaya melonnya tetap awet. Iya, tetap awet, tetap terjaga selama 2 sampai 3 hari ya, itu. Kalau kemudahannya kita bisa ngelihat tiap hari perkembangannya tuh benar-benar nyata gitu. Terus daun juga ketika kita ngerawatnya benar-benar ya kan, daun juga bakal tumbuh dan buah pun juga bakal
bakal besar gitu, optimal gitu. Iya. Kemudahannya itu. Asal rutinitasnya kita tetap terjaga, perawatannya juga tetap terjaga, kemudahannya pasti bakal ngikutin gitu. Kan kita namanya usaha pasti ada pengembangan ya. Nah, di sini kita emang lahannya terbatas, Bang. Lahannya terbatas, otomatis kita butuh perbaikan-perbaikan dan kita butuh perluasan dan insya Allah di produksi keempat kita bakal perluasan lahan di samping ini dan kita akan bikin greenhouse lagi sama ukurannya 60 meter persegi ya, 60 meter persegi dengan sistem macida tapi ya. Macida itu. Kalau ini kan hidroponik. Kalau ini macida yang katanya itu satu pohon bisa 20 buah. Gitu. Satu pohon bisa 20 dalam satu bak. Kalau ini kan pakai paralon. Kalau macida itu pakai bak box rabbit gitu. Wah, ini diajak lagi ntar Bang kalau macidanya udah jadi unik banget. bisa Bang, bisa. Karena gini, kita ngeliat peluang juga Bang. Dan di sekitar sini yang betul-betul tertarik gitu ya kan sama metode sistem pertanian di Jagakarsa ini ya kan, apa ya gitu, ya itu yang bener-bener modern gitu ternyata gitu. Nah, kalau untuk persiapan panennya kita masih pakai sistem pemasaran di sosmed, sosial media pertama. Kita pasarin di sosial media dan kebetulan masyarakat di sini juga antusiasnya tinggi. Alhamdulillah kita pertahanin yang itu dulu. Masyarakat di sini. Baru ke orang-orang di luar yang ada dan ternyata memang di sini unik sistemnya karena ada sistem sensasi petik melon sendiri, di sini. Jadi orang edukasi juga, terus sensasinya juga ada di sini buat petik melon. Ya itu sih yang lebih menariknya gitu. Nah, kita kan juga ada sosmednya nih, kita ada Instagramnya juga. Di Latar Babe itu ada namanya Latar Babe di Instagramnya. Terus di Google Maps-nya juga sekarang udah ada gitu di Google Maps-nya. Kita pencet Latar Babe aja udah ada. Nah, kita bisa tuh langsung pencet ke situ ke ya link buat penjualannya itu bisa dihubungin ke situ tuh. Ada nomornya di situ tertera lengkap pokoknya yang di sosmed kayak gitu. Sebenarnya kan saya juga tipenya orang yang demen ngotak-ngatik apa aja gitu ya. Ya saran saya sih ya jangan melulu berstigma negatif tentang pertanian, terus petani-petani yang katanya di luar sana begini ya kan. Ya tipsnya sih tetap berpikir positif aja sih tentang pertanian gitu. Karena yang selama ini saya lihat gitu, pertanian ya stigmanya buruk terus kayak gitu. Menjanjikan dan berpeluang dan banyak juga dari latar belakang yang beda tapi akhirnya ke pertanian gitu, pertanian modern gitu. Harapan buat Latar Babe supaya tetap anak mudanya tetap konsisten ya, terutama itu anak mudanya tetap konsisten, tetap menjalankan rutinitasnya dan tetap berkreativitas di sini gitu. Terus untuk harapan petani-petani di luar sana, ya untuk petani muda di luar sana sih jangan cepat-cepat putus asa karena kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda aja gitu. Pasti bakal berhasil di masa yang akan datang. Asik, kata-kata guru banget itu.